sebagai seorang turis yang berwajah wartawan atau punya jiwa wartawan, mencoba melihat langsung lokasinya, di samping mengumpulkan informasi lewat sejumlah wawancara dengan warga-warga setempat. Begitu itu latar belakangnya. Dan kebetulan 2 tahun yang lalu kami bikin pameran peninggalan tentara Jepang dari Papua begitu, di Papua. Karena di Jepang ada sebuah RSM yang memang bergerak selama sekian belasan tahun untuk mencari-cari informasi tentang nasib sang tentara di masa Perang Dunia Kedua. Mereka punya cukup banyak foto, kebanyakan dari Pulau Biak, di mana tewas kurang lebih 20 sekian ribu warga Jepang. Ada juga dari Jayapura, ada juga dari Sarmi, dan ya kira-kira dari daerah sini. Kita bikin pameran, pasang foto-foto, ya semua foto-foto tengkorak lah gitu. Ada tulang paha, ada juga ya pokoknya foto-foto yang jurnalistik yang sangat ngeri gitu. Bersama dengan barang-barang, benda-benda yang dibawa oleh RSM itu, yaitu tempat masak nasi, tempat simpan air. Samurai tidak ada. Samurai memang tidak boleh dibawa pulang. Itu. Nah, saya targetkan pameran ini selama 2 bulan. Tahu-tahu setiap hari dikunjungi puluhan orang. Setiap hari. Maka perpanjang 2 bulan lagi. Tetap datang. Itu pun bukan hanya dari Tokyo. Jauh-jauh dari Hokkaido. Hokkaido itu provinsi paling utara. Itu paling utara. Kalau dari paling barat, provinsi Fukui di atas Kyoto, mereka jauh-jauh dengan yang menghabiskan biaya cukup mahal bersama dengan ada juga yang membawa ibu yang usia sudah atas 90 tahun. Mengapa? Mereka ingin mencari informasi tentang suami atau kakak adik gitu. Atau ya om lah gitu. Jadi kan saya sejak tahun 1972 sudah mulai bolak-balik Papua waktu masih Irian Barat, dan kemudian Irian Jaya, sampai jadi selama hampir kurang lebih 10 tahun waktu saya masih berusia 20 tahun. Setiap tahun pergi, ya tujuan utama terkadang ekspedisi, terkadang bikin film dokumenter. Karena waktu itu saya kerja di sebuah TV swasta di Jepang di seksi dokumenter film. Waktu itu juga sudah banyak cerita-cerita saya dengar dari masyarakat setempat bahwa di sini ada banyak tulang beruang mantan tentara Jepang. Tapi waktu itu saya masih mikir, oh ini pasti diurus oleh pemerintah Jepang gitu maksudnya. Sementara waktu Perang Dunia Kedua atau Perang Asia Asia Timur Raya, yang tewas di wilayah Papua sekarang kan Papua sama Papua Barat, tapi ya sebutlah Papua, kurang lebih 58.000 orang. Kalau itu menurut statistik Departemen Kesehatan Jepang, alias Koseisho. Mereka bilang, artinya pihak Koseisho, di antara 58.000 orang telah dipulangkan ke tanah air kurang lebih 20 sekian ribu begitu. Artinya tulang beruangnya sudah dipulangkan ke Jepang. Namun setelah saya cek, artinya buka kembali halaman sejarah lama,
yang 20 sekian ribu itu pun sebetulnya bukan turang beruang. Yang dibawa pulang justru batu-batu kerikil-kerikil atau pasir. Dari, misalkan dari Pulau Biak atau dari Pantai Sarmi. Sarmi itu ya kurang lebih 250 kilo kah? Sebelah barat Jayapura. Batu atau pasir itu dibawa oleh tentara Jepang yang terselamat. Waktu mereka kembali ke tanah air, karena mereka mikir tentang kawan-kawan. Dan pasti keluarga bertanya, mana turang anakku misalkan oleh seorang ibu. Jadi, singkat kata, yang dikatakan 20 sekian ribu sudah pulang ke Jepang itu tidak benar. Ya mungkin saja di antara 20 sekian ribu orang, mungkin ratusan atau beberapa ribu memang tidak dibawa pulang. Misalkan tulang itu jadi bayi. Itu biasa waktu itu mereka potong itu, artinya setelah dibakar itu boleh dikatakan sudah pulang tanah air atau kuku atau rambut gitu. Atau kalau itu pun tidak ada, ya benda-benda yang dia pegang, misalkan tempat masak, panci atau tempat air, suito itu dibawa. Jadi menggali alangkah sebaiknya pemerintah Indonesia pun berusaha bersama dengan pemerintah Jepang mencari warga Indonesia. Saya tidak tahu apa aturan beruang itu bisa dibagi, diklasifikasi ini Jepang, ini Indonesia. Ini mungkin agak sulit, tapi pokoknya bukan hanya Jepang saja yang meninggal di sana. Berapa ribu atau mungkin puluh ribu Indonesia pun meninggal. Jadi ini tanggung jawab Jepang yang harus cari informasi. Tapi Indonesia pun tidak bisa tutup mata saya kira. Kawat. Iya, betul. Tahu kawat? Ya, betul. Saya. Terima kasih dari Pemda. Apa cuaca hari ini? Bagus. Ya bagus, panas ini. Kayaknya dia. Mereka-mereka itu sempat diberitahukan bahwa perang telah usai. Saya ya anggap dah ya, kalau memang barang, benda atau bagian dari tubuh di bawah bisa dihitung sebagai orang yang sudah pulang tanah air. Namun, ya seperti tadi saya katakan, hampir 90 sekian persen tetap dibiarkan. Dan samping belajar sejarah dan baca
catatan-catatan yang ditinggalkan oleh yang terselamat. Yang terselamat pun sekarang sudah usia paling muda pun kurang lebih 90 tahun. Jadi saya pergi ke sana sini, ya wawancara mereka ada ya tinggalkan kayak memo-memo atau catatan harian gitu. Dari situ saya mengira di mana saja mereka meninggal sebetulnya. Dan mereka selesai Perang Dunia Kedua dicari atau tidak oleh pemerintah Jepang gitu. Ternyata kawasan di Papua, kawasan terutama Manokwari, Teluk Bintuni. Di sini diperkirakan tewas antara ya kurang lebih 12.000 atau sampai dengan 15.000 orang. Nah ini belum pernah dilacak, belum pernah disurvei, belum pernah ada usaha untuk mengumpulkan informasi maupun apalagi mencari, menggali, menemukan tulang beruangnya. Manokwari からイドレに向かった1万2000の日本軍将兵たちは、あるいはもみもしくはムミと言ってますけどもに到着します。 Artinya secara resmi oleh pemerintah atas nama pemerintah harus diberitahukan dan harus ikuti prosedur, yaitu tulang dibakar, abu dibawa pulang, atau abu punya hak untuk balik ke negara masing-masing begitu. Di samping itu, bagaimanapun kita harus mikir tentang korban Papua sendiri, tentang kerugian yang dialami masyarakat Papua sendiri. Karena semua rumah-rumah kampung dipakai oleh tentara begitu saja. Semua kebun-kebun dipakai tentara Jepang, dihabisin. Dan ada yang banyak yang dibunuh gara-gara dituduh mata-mata sekutu kayak begitu. Tapi masalah-masalah itu tidak pernah diungkapkan. Dan orang Papua memang selama ini tidak menuntut. Gimana cara untuk membangun negeri? Saya boleh pinjam itu? Ya. Sekarang yang karena itu tentara Indonesia yang ada satu, itu Pak Edi. Pak Edi itu berasal dari Desa Yakachi. Desa Yakachi adalah sebuah desa di samping Sungai Yakachi, di mana ya kurang lebih 5.000 tentara Jepang meninggal. Itu jadi ya meninggalnya di sana sini, ratusan, 20-an atau ribuan. Tapi justru di Yakachi itu kira-kira kurang lebih 5.000-an. Dan dia asal dari desa itu. Bahkan dia usia kalau nggak salah 87 tahun kan. waktu pertama-tama tentara Jepang ke Idor atau ke Yakachi, Bapak Edi ada di mana? Ada di Yakachi atau? Saya di Yakachi. Tapi waktu Jepang keluar di kapal Yakachi itu, kita juga orang Yakachi tidak tahu mereka keluar. Nanti kaget-kaget kemarin kita mau ke kapal pagayung ke atas kapal air mau berburu binatang. Baru ketemu di tempat itu, tempat satu marga punya tempat kelapa sebelum terbang semua. Kita tuh kaget, kenapa nih?
ditebang. Padahal orang-orang itu ada di darat. Jadi kita tak tahu, dan juga tidak tahu kita. Sudah, coba itu, apa Om Sungu yang bawa terang untuk kami. Jadi, dia bilang sudah kita kembali. Kita tahu ini siapa. Nanti kita ikut turun kemari, baru ketemu orang di tengah kali. Terus domba teriak, oh Kuri, Indonesia, sagu dong minta sagu kan sudah lapar. Begitu. Nah itu baru kita tahu di situ. Nah sudah di situ kita bisa kasih makan orang dengan sagu sampai ini pemerintah di Dor, Jepang bikin kebun di Dor, jadi kita muat orang tua bikin sagu, kita muat ke Idor, kasih makan sana. Di sekitar Yakachi terjadilah kejadian yang sukar disebut atau tidak manusiawi. Cerita itu saya langsung percaya, yaitu dia bilang tentara Jepang makan daging Indonesia Taiwan. Sedangkan Indonesia Taiwan bunuh tentara Jepang makan, lebus. Jadi saling makan manusia itu. Itu semua akibat karena kelaparan dan ya sakit malaria dan sebagainya. Jadi sudah tidak terkontrol. Yang penting siapa yang bisa hidup besok gitu. Itu memang sudah di luar kemampuan manusia itu waktu itu. Yang penting makan. Nah, Pak Edi itu menyaksikan itu. Apakah Bapak sendiri pernah lihat langsung Ya, lihat. tentara Jepang makan Iya, manusia? enggak lihat. Karena kita selalu muat orang sampai kalau lihat orang Jawa kalau di situ, kita ke darah. Terus don turun. Terus dia dengan bajunya terus bunuh terus belah. Itu saya lihat dengan mata. Dia lihat dengan mata sendiri, sehingga dia takut. Dia Dia takut. pasti takut. Itu ya masyarakat takut tadi kita lari. Cerita saling makan daging manusia itu memang pernah ditulis oleh beberapa mantan prajurit Jepang. Tapi di dalam negeri Jepang sendiri banyak yang tidak percaya. Ini karena supaya bukunya laku, mungkin dia tulis saja. Gitu. Atau mantan prajurit Jepang yang pernah bertugas di PNG atau di Papua, Indonesia, pernah juga nulis bahwa saya sendiri tidak pernah melihat. Jadi saya kira tidak mungkin terjadi di antara pasukan. Gitu. Tapi justru dia tidak terlibat. Misalkan tidak pernah ada di Manokwari Bintuni, di mana belasan ribu warga meninggal karena kelaparan. Artinya dia pernah ada di pos di mana penuh dengan makanan gitu. Dia tidak tahu menang, tapi untuk membela kehormatan tentara Jepang, dia mau bantah. Tapi kenyataannya ya seperti tulis oleh yang punya pengalaman bahwa kita memang saling bunuh, saling makan manusia. Ini disaksikan oleh Pak Edi yang asal dari desa Yakachi. Luar biasa.
waktu Perang Dunia Kedua, pasukan Jepang boleh dikatakan datang jauh-jauh sampai Papua dari Jepang, berlayar kurang lebih 5.500 km. Untuk apa? Untuk berperang dengan Amerika atau apa? Jawabannya bisa dikatakan datang untuk membangun lapangan terbang. Ini lebih tepat. Karena di Papua saja, ya artinya Papua sama sekarang Papua Barat. Jadi di kedua provinsi ini dibuat kurang lebih 200 lapangan terbang dari nol. Antara lain di Jayapura, di samping Jayapura ada Danau Sentani. Tapi disebut Bandar Jayapura itu. Di situ dibuat 4. 3 di Danau Sentani, 1 di pinggir pantai Jayapura. 4. Pindah lagi ke Sarmi, dibuat 2 landasan terbang. Lepas pantai Sarmi ada pulau namanya Wakde, dibuat 1. Ke sana lagi Nabide, dibuat Angkatan Laut Jepang kalau ini. Kemudian di Biak, dibuat 3 yang besar. 1 di antara sekarang masih tetap dipakai sebagai Bandar Frans Kaisepo. Manokwari lagi, yang namanya Rendani, Bandar Rendani. Dari nol dibuat oleh tangan pasukan Jepang. Kemudian kalau ke sini lagi di Sorong, Efmang. Dulu pernah ada lapangan terbang kecil yang dibuat oleh Belanda. Tapi setelah Jepang masuk, perpanjang. Jadilah yang Pangkarang, pesawat tempur yang ya waktu itu sangat bagus. Di situ ada Dansiki, dibuat 1 landasan terbang. Di Momi dibuat 2. Waren 1, jadi 4. Dan perlu tambah lagi. Di Pulau Nungho dibuat 4. Di Biak dibuat 3. Berarti 7 sudah. Di situ saja sekitar Manokwari saja 10. Mengapa begitu banyak? Karena menurut sejarah pasukan Jepang, mereka menetapkan Papua bagian barat itu sekitar Manokwari, Biak, Nungho sebagai medan perang terakhir melawan Amerika gitu. Tapi kenyataannya hampir selesai atau hampir selesai dibangun, sekutu datang, bom habis, Jepang taruh tanah, tutup lagi, bikin bandar, besok datang lagi, dibom lagi, dibuat lubang-lubang. Jadi begitulah. Biak 3 landasan terbang di Biak, Nungho 4, Momi Waren dan sekitarnya 4. Itu semua tidak dapat digunakan. Nah sekarang kemarin saya ke Momi, landasan terbang tampak masih. Nah, sekarang lumpur-lumpur gitu. Kata orang desa kalau pada musim kemarau, kalau bakar, kelihatan bapak gitu. Apalagi di sini pakai beton gitu. Dan memang beton itu. Saya mikir, kok membangun bukit artinya landasan terbang begitu bagus lah. Karena menurut ukuran waktu itu. Tapi tidak dimanfaatkan. Dan mungkin karena tidak dimanfaatkan, bagus juga sebetulnya. Nah, di landasan itu banyak lubang. Diameter mungkin ada yang kecil 5 meter, ada yang 10 meter atau lebih. Lubang-lubang di sana-sana. Tampung airnya. Ada warna biru, coklat, macam-macam. Dari situ kita bisa tahu, oh memang pernah ada perang di sini. Ya ini jalan ada tempat-tempat Soalnya steleng. menurut sejarah, pasukan Jepang membangun 2 atau 3. Orang yang pencari besi tua. Oh begitu. Iya. Oh, bukan. Nah, Iya. perasaan terhadap sejarah masa lampau, kira-kira perasaannya bagaimana Bapak? Kami ingin untuk Jepang kembali untuk membangun. Kembali dan membangun iya. desa ini. Iya. Ada bukti sejarah, namun warga di atas lapangan saja tidak tahu
kenyataan sejarah. Begitu. Dan kalau Babo itu memang satu pulau yang tidak bisa dilupakan, saya kira oleh warga Jepang yang pernah bertugas di sana. Karena Babo itu memang merupakan landasan terbang inti di wilayah itu, atau yang paling strategis waktu itu. Di Jayapura, dulu namanya Horangia, diserang oleh pembom Amerika, Biak jatuh tangan sekutu. Jadi dari Jayapura, dari Wakde, dari Sarmi, dari Biak, dari Nungfor, dari Manokwari, pesawat tempur maupun pembom, semua larinya ke Babo. Nah, Babo begitu sifat. Dan sekutu memang sampai ke Babo dan memang hancurkan semua pesawat yang diparkir. Kalau tidak salah sampai tahun 70-an masih tampak 250-an buah pesawat. Tapi sekarang ya konon terbawa oleh Audi untuk kepentingan museum. Tapi saya belum cek apa memang sudah taruh di museum atau ya gimana itu nasib pesawat di sana. Jenis apa? Itu pesawat Zero yang pesawat tempur yang ternama itu pernah ada di Babo, yang itu pun utuh sekali. Kata teman saya yang pernah ke situ tahun 70-an, dia bilang itu dia pilot, seorang pilot dari warga negara Amerika. Dia bilang, Pak Okawa kalau isi bensin tampak dia bisa terbang sekarang, kayak begitu utuh. Tapi itu pun sekarang tidak ada lagi. Dan kemarin saya lihat hanya satu pecahan, ya itu pun ya dinding, bukan semua badannya. Memang ada itu merek apa nih? Pokoknya yang punya angkatan laut, pembom itu satu buah. Tapi yang lain sudah tidak ada lagi. Apalagi landasan terbang yang dibuat oleh pasukan Jepang sudah di asfalt oleh BP yang bergerak di bidang tangguh LNG. Cuma yang menarik adalah para petugas BP, mereka bilang di ujung landasan terbang, di situ di samping landasan terbang, sering mereka dengar bunyi-bunyi yang aneh-aneh sepertinya ada arwah-arwah yang suka berkumpul, tapi mereka tidak tahu pakai bahasa apa begitu. Dan di Babo itu, yang sekarang jadi Bandar Babo itu dan sekitarnya, memang ribuan warga Jepang mati di situ. Itu kenyataan. Dan mungkin kurang lebih 90% tidak dibawa pulang. Tidak sempat pulang ke tanah air juga. Satu lagi yang cerita mungkin menarik adalah warga Babo sekarang, pengusaha hotel, dia bilang bahwa baru-baru ini saja di SMP negeri ada anak-anak perempuan tiba-tiba pingsan langsung semua teriak-teriak pakai bahasa bukan Tionghoa, bukan bahasa Indonesia, tapi mirip bahasa Jepang begitu. Benar, ya benar artinya kata dia. Dan kejadian semacam ini sering terjadi. Ini nyata. Jadi dia mengira mungkin arwah-arwah yang ada di Pulau Babo itu, artinya tentara Jepang, debat mulutnya si siswi itu mungkin mau menyampaikan sesuatu, entah apa gitu. もうバボもですね、もちろん僕は当時のことは分かりませんが、もういっぱい家ができていまして、四輪車、つまり乗用車が通れるアスファルトの道。
pasang, ternyata air di atas sedikit. Apalagi lebarnya sungai cuma ya 10 meter itu, kurang lebih 10 meter. Kalau dulu 66 tahun yang lalu 150 meter, sekarang jadi super 15 gitu. Ini memang ya itu urusan Tuhan dan juga urusan alam, tapi ini mungkin akan sangat menyulitkan mencari tulang beruang yang disebut-sebut dikuburkan atau mati di tepi sungai itu. Saya kira itu semua sudah terbawa ke Teluk Bintuni. Seperti pernah ditunjukkan oleh beberapa warga desa Idor. Di pinggir sungai Idor ada tebing batu karang yang cukup besar, tampaknya cukup besar, tapi sebetulnya di atas lagi gunung itu. Nah, kita hanya dikasih tahu di lubang yang kita bisa lihat dari kapal, ada lubang kecil berukuran mungkin 50 cm atau 60 cm. Dan ada yang naik, masuk. Dia kasih tunjuk, di sini ada tinggal tengkorak gitu. Satu di antara tampak ada kena paran di sini. Saya nanya sama warga setempat, apa kalian sudah pernah keliling gunung ini? Mereka bilang, tidak pernah, karena takut satu. Cuma di tempat situ, kembali lagi ke sungai kecil. Di situ tercatat kurang lebih 20-an. Tapi kita nggak sempat masuk karena ya masalah air dan masalah waktu. Nah di situ ada 20, di sini ada 3. Sedangkan di gunung ini mungkin puluhan gua-gua. Nah ini sudah pasti setiap gua, saya kira kurang lebih belasan memakai sebagai kuburan. Gitu. Jadi ini nggak sulit, asalkan ada bantuan dari pihak warga kampung. Ya mungkin dengan menghabiskan waktu kurang lebih 10 hari, bisa survei semua gunung ini. Sentera David. Wah ini ada tulang lagi, ini ada dia lagi. Kalau saran saya, di samping berusaha mencari informasi dan mengumpulkan tulang beruang, tetap sebaiknya Jepang membuat sesuatu yang baik buat kepentingan masyarakat Papua, di mana pinjam sebagai medan perang tanpa izin masyarakat setempat. Misalkan, membangun gereja kah, atau sekolah, atau perbaiki jalan, atau perbaiki jembatan. Ya pokoknya demi kepentingan kesejahteraan masyarakat setempat. Tetapi harapan saya tetap melanjutkan visi daripada Tuhan untuk memeriksa semua tempat-tempat gua-gua di mana tinggal kerangka-kerangka daripada saudara-saudara kita tentara Jepang yang masih ada tersisa. Kami akan berusaha kumpulkan dan foto, kemudian kami akan kirim lewat email ke saudara di Jepang. Memang saya kecewa. Kan Tuhan harus sampai di Idor. Itu pun impian saya selama sekian. Karena saya pun orang tua capek untuk orang Belanda, Jepang. Menyelamatkan orang Jepang, saya harus mau supaya Tuhan sampai di Idor. Jadi kesimpulannya, tulang beruang mantan tentara Jepang dan ini juga perlu ditambah. Waktu itu bukan pasukan warga Jepang saja ditempatkan di sana. Pasukan Jepang pakai banyak tenaga Indonesia. Heiho, pembantu tentara Jepang, Heiho. Mereka berapa jumlahnya? Paling tidak di Jepang tidak ada data. Justru mungkin ada datanya di Indonesia. Kalau misalkan di Manokwari, ada ribuan warga Indonesia ikut bergabung, artinya dimobilisasi. Di Biak juga ribuan.
Dan mereka juga sebagian besar meninggal di setempat. Ada juga warga Taiwan yang dipakai sebagai tenaga, sebagai tukang batu, sebagai tukang untuk buka lahan. Ada juga warga Korea, banyak ke sana. Ada juga warga Korea perempuan yang jadi jukung Yanfu, wanita penghulu, wanita ya untuk memuaskan nafsu seks tentara Jepang. Mereka juga di bawah. Jadi, tambah lagi warga India. Kurang lebih 200 orang terbawa ke Manokwari. Dan mereka juga dipaksa berjalan kaki dari Manokwari ke arah Teluk Bintuni. Saya melihat sebagai wartawan, sikap Indonesia itu justru menguntungkan pihak pemerintah Jepang. Karena pemerintah Jepang bisa bilang bahwa karena tidak ada izin dari pemerintah Indonesia, maka kita nggak bisa begitu. Padahal, oke, kalau ada izin, apakah pemerintah Jepang sesungguh mau terjun ke tempat? Kalau menurut saya, tidak. Karena saya sebagai seorang pecinta Indonesia atau sudah berapa lama ini? 20 jadi 30 sekian tahun. Ya 30 sekian tahun. Kerja di media Indonesia, artinya versi Indonesia. Saya melihat Indonesia, saya melihat Jepang. Dan tetap kerja sebagai artinya wartawan untuk menjembatani kedua negara. Tuh di Indonesia justru ada 50 sekian ribu warga Jepang yang tidak dipeduli baik oleh bangsa Indonesia, apalagi bangsa Jepang sendiri. Nah ini tidak adil dan tidak manusiawi kalau menurut saya. Kita harus akui, ya memang ada alasan macam-macam bagi pemerintah Jepang maupun bagi pemerintah Indonesia maupun bagi masyarakat Papua sendiri. Tapi saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang putra daripada sepasangan orang tua, siapapun saya kira berhak untuk pulang ke tanah air atau ke kampung halaman. どうぞ安らかに眠ってください。間違いなく迎えに来ます。頑張ります。で、少し飲ませてください。Guru, jangan-jangan arwah prajurit. Usagi oishi kanoyama, kobuna tsurishi kanokawa, yume wa ima mo megurite, wasureがたきふるさと、いかにいます父母、筒が鳴りや友がき、